Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghil bi akhiratika wallahu alaika syahidun wa huwa ma'aka aynama tawajjahta. Kana Ibnu Atha'i yad'u Allahumma arham ghurabati fi dunyaya. Ya. Kana Ibnu Atha'illah yad'u Sayyidi Syekh Ibnu Atha'i, beliau pernah berdoa, Allahumma ya Allah irham, semoga engkau rahmati ghorobati, pengembaraanku di dunyaya, di duniaku ini. Beliau Ibnu Atha'illah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pengembaraannya di alam dunia ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Beliau mengatakan kehidupan di alam dunia ini adalah sebuah pengembaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun fid dunya, ya, adalah kamu hendaknya di alam dunia ini. Ka'annaka, seolah kamu itu gharibun, mengembara. Jadi kita hidup di alam dunia ini hanyalah sebuah pengembaraan, sebuah kita itu merantau untuk kembali ke alam yang sebenarnya, ke kampung yang sebenarnya, yaitu hakikat hidup kita yang abadi di alam kehidupan akhir. Al-aisyu aisyul akhirah, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang di akhirat. Kehidupan yang di dunia ini hanyalah sebuah tipu daya, sebuah mata morgana, sebuah mimpi dan hayalan. Namun kebanyakan manusia suka tertipu kehidupannya di alam dunia ini, beranggapan inilah kehidupan yang sesungguhnya. Padahal tidak. Di alam dunia kata baginda Nabi hanya merupakan gurobat, sebuah pengembaraan, sebuah perantauan yang dimana orang yang mengembara yang dituntut dalam hidupnya untuk kembali, untuk pulang dengan membawa apa yang telah dia miliki, apa yang telah dia dapat hidupnya selama di dalam pengembaraannya itu. Jadi hidup ini bukan sekedar kita itu merasakan dan menikmati apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastagil bi akhiratika kemarin, dan hendaknya kamu itu menyibukkan diri bi akhiratika untuk kehidupan akhirat kamu. Yang hendaknya kita menyibukkan diri. Dunia ini yang kita dapat berupa materi hendaknya jadikan untuk atau sebuah mediasi, sebuah alat transportasi untuk kehidupan di alam akhirat. Ini dunia yang kita miliki, yang kecil ini. Makanya pada pelajaran yang lalu hendaknya seorang yang beriman itu tidak merasa memiliki apapun terhadap apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada sekitarnya. Jadikanlah itu sebuah sarana menopang kehidupan alam akhirat. Alam akhirat. Kesibukannya. Begitu seseorang mengerti tentang akhiratnya, tadi awalnya mengerti tentang dunia, kalau dunia itu ada sebuah tipu daya, ya, mata morgana, kelezatannya terbatas, kenikmatan terbatas, kebahagiaan pun terbatas. Semuanya serba terbatas hidupan dunia ini. Kaya terbatas,
miskin juga terbatas, sehat terbatas, sakit pun terbatas. Baru kemudian dia mengerti tentang akhirat tadi, tawasagil bi akhiratika. Kalau dia sudah tahu, sudah mengerti tentang dunia, maka dia kemudian menuju akhiratnya. Setelah itu, ya, kesibukan-kesibukan semuanya dia gunakan, dia lakukan untuk akhiratnya. Dia mengerti ternyata, ya, tujuan kehidupan di akhirat itu adalah sesuatu yang tidak perlu diharapkan. Tidak perlu diharapkan kehidupan akhirat itu. Kenapa? Karena kehidupan akhirat adalah sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti itu nggak perlu diharapkan oleh kita. Yang diharapkan apa? Dia tinggalkan dunianya, kecintaan terhadap dunianya, yang dia tinggalkan juga kehidupan, kecintaan terhadap akhiratnya. Maka yang dia cari, yang dia kejar adalah yang menciptakan dunia dan akhirat. Itu yang dia cari pada akhirnya. Ya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya, pada akhirnya itu, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, ya, anta maksudi, engkaulah tujuanku selama ini. Engkaulah puncak harapanku selama ini. Dan keridoan engkaulah yang selama ini aku cari. Nah, pada akhirnya itu yang dicari. Bukan kehidupan dunianya, bukan kehidupan akhirat. Kan sudah pasti hidup di dunia, emang udah pasti kita di dunia. Tinggal kita berbuat. Hidup di akhirat sudah pasti. Meyakini semua agama, meyakini ada kehidupan selanjutnya. Ya, ada kehidupan selanjutnya, semua yakin, semua percaya. Tinggal bagaimana antara kita kepada Allah, tinggal bagaimana tentang Allah. Tadi itu, seorang mencari tujuan puncaknya, puncak akhirnya, harapannya. Ghayatul maksud, muntahal amal. Ya, puncak tujuannya, akhir harapannya tidak ada lain, hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya akhirnya. Ya. Di mana tempatnya? Di dunia. Di dunia inilah tempatnya. Sebuah sarana. Nanti kalau sudah mati sudah nggak bisa mencari apapun, mendapatkan apapun, beramal apapun, kecuali yang 3 itu kemarin di malam Rabu, ya, 3 perkara. Illa min salasin itu kemarin. Shadaqatin zariyatin, aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladrin soleh yadmulah. Ya, 3 tuh yang didapat kalau sudah mati. Nah, selain itu di alam dunia ini semua agar bicara kita itu, ya, bicara kita bermakna, bicara bermanfaat, bicara kita diridhoi oleh Allah, penglihatan kita pun manfaat, penglihatan kita diridhoi oleh Allah, langkah semua keringat yang keluar dari pori-pori supaya mendapatkan ridho dari Allah. Itu kudunya, ya. Keringat yang keluar berapa? Pori-pori kita. Ya, saking terlalu capeknya, lelahnya, apa udara, cuaca yang panas ini, ya. Dia sholat berkeringat, dia berzikir, dia berkeringat untuk mencapai ridhonya Allah dengan keringat yang mengalir tadi itu. Ya, dia berbuat, dia bekerja, dia berusaha, dia berdagang di bawah terik matahari. Tidak ada lain anta maksudi waridhoka matlubi. Selesai udah. Kalau selesai ya udah. Ya, saya tuh ini tujuan yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita ini sebagai manusia yang beriman, mengaku muslim, jangan sampai keliru. Kita jangan sampai tertipu. Kehidupan di alam dunia ini kan jadikan semua sarana itu menuju kehidupan yang selanjutnya dalam rangka mencapai ridhonya Allah Subhanahu. Bagaimana supaya mendapat ridho Allah?
Kita harus ridho terhadap ketentuan Allah. Kita harus ridho terhadap perintah Allah. Dan kita harus ridho menjauhi larangan Allah. Ridho terhadap perintahnya. Merasa kita sholat itu merasa diperintah. Rahmat ya. Siapa yang merintah? Bukan di Al-Quran ada. Diajarkan oleh baginda Nabi, diajarkan oleh para ulama sebagai rukun Islam, juga sebagai rukun iman, sebagai ihsan. Ibadah semua merasa diperintah semua. Ya, tidak ada harapan. Tadi nih, nggak ada harapan apapun kecuali di antara dia kepada Allah. Antara dia kepada Allah masih ada harapan. Masih ada harapan. Antara kita kepada Allah masih ada harapan. Hanya tentang Allah lah. Hanya tentang Allah. Sudah nggak ada harapan. Ya. Makanya, ya, Allahu alaika syahidun. Orang yang semacam itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala alaika terhadap kamu itu syahidun, menyaksikan. Semua sepak terjang kamu itu disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, ngapain aja kita dalam rangka apa aja Allah perhatikan kita itu. Itu yang jangan lupa. Allah tahu semua. Itu baru gerak kita, baru gerak bagian zahir. Belum lagi gerak bagian batin, pola pikir kita. Pola pikir yang di otak, rencana kita, niat kita yang terlintas di dalam hati itu semuanya Allah mengetahui dan Allah mendengarnya. Kenapa jadi takut hidup ini? Kenapa menjadi khawatir dalam hidup ini? Karena Allah selalu berada, sedang memperhatikan posisi dan kondisi kita itu. Ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang sudah merasa bersama Allah, nggak ada kekhawatirannya, nggak ada rasa khaufnya, kekhawatiran kehidupan di dunianya, nggak ada khawatiran kehidupan di alam akhiratnya. Dia hanya bagaimana tentang dia kepada Allah tadi. Itu yang dia khawatirkan. Yahuwa maka Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa selalu bersama kamu, ya, dalam kondisi terjaga maupun dalam kondisi kamu istirahat, dalam kondisi tertidur. Allah perhatikan kamu itu, Allah rahmati kamu itu. Lagi tidur masih dijagain sama Allah, tidur kita masih dijagain sama Allah. Ya, kami sampaikan kalau kita bangun tidur itu bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, diajarkan oleh syariat agama Allah. Memuji, bersyukur kepada Allah. Tadi tidur kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Orang tidurnya di kasur, empuk. Ya, di kamar aman, pintu terkunci. Tidur di hutan coba. Ya. Dulu waktu masih remaja, masih ada bangor-bangor dikit kan suka nonton layar tancap tuh. Ya, layar tancap. Tidur, ya, nyender di pohon pisang. Nyender tuh, dan masih kecil ya. Aman itu, telinga lubang kita dijaga oleh Allah, nggak kemasukan hewan. Nggak masukkan hewan memang melata, apa saja nggak masuk. Aman tuh, Allah yang menjaganya. Allah yang perhatikannya. Lu nonton apa tidur ya, itu jaga. Ya, Allah yang menjaga. Jadi maka aina tawajjahta, kemanapun kamu menghadap, ke arah manapun kamu menghadap, Allah itu maka bersama kamu. Mim masyriqi, mim dari mana? Masyriq dan maghrib, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang Asra Ngalap itu, ya, ada yang menghadap ke timur dan ada yang menghadap ke barat. Billahil masyriq wal maghrib, kekuasaan Allah di belahan timur dan belahan barat sampai ke belahan barat. Kekuasaannya.
kemana saja, udah ya, merasa dalam perhatian Allah Subhanahu. Hati ini hati yang harus dilatih, hati yang harus dilatih untuk senantiasa mengingat Allah dengan cara tadi banyakin ibadah, banyakin zikirnya, banyakin sholatnya, ya, perbanyak untuk senantiasa agar bisa kita melatih kalbu kita itu. Ya. Sekarang kalau orang main HP mulu, bagaimana bisa kita sama Tuhan? Bisa nggak bisa? Bisa saja. Kalau dia tadi sudah terlatih tuh. Ya, ini kan komennya di grup, di setiap grup mana komen mulu. Ya, grup ini komen, ya, sekian jam itu. Sampai jam 3 pagi. Di mana ingat Tuhannya? Di mana zikirnya kepada Allah? Ya. Tuh, makanya kalau santri-santri terdahulu pegangannya ini, ya. Polanya para ustaz, para kiai dulu pegangannya ini. Ya, ini membantu sebuah sarana untuk bisa berzikir kepada, bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ya. Yang ada apa kalau HP itu? Ya, game, judi online, ya, dan lain sebagainya. Itu yang adanya. Boleh, ya, maaf, saya juga punya HP. Walaupun jadul, ya. Ini mengarahkan kepada kita itu, mengarahkan itu pintunya ya. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan Allahumma arham warobati fid dunya ya. Ya Allah, semoga engkau rahmat, yaitu mohon kepada engkau agar engkau rahmati, engkau bimbing pengembaraanku di alam dunia ini. Mengembara, mohonlah kepada Allah. Hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan ya kepada kita semuanya itu di dalam kehidupan di alam dunia untuk menuju kehidupan alam akhirat. Ya, pengembaraan hidup di dunia. Bagaimana kita ya mengelolanya, apa yang kita dapat dalam pengembaraan itu. Semuanya akan pulang. Pulangnya dari kapan nih? Ya, bukan pulang yang nanti, bukan. Pulang harus dari sekarang udah. Harus sudah kembali kepada Allah. Jangan nanti baru kembali ke kita. Jangan nanti inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan nanti, dari sekarang harus sudah kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah ya, dengan sebenarnya. Taubat kepada Allah dengan sebenarnya. Tinggalkan segala sesuatunya. Ya, taubat yang sebenarnya secara hakiki. Ya. Nah, sholat taubat jangan ditinggalkan, terus sholat taubat terus ya. Tiap nggak sempat siang ya malam, nggak sempat malamnya sih siang, bertaubat mohon ampun terus kepada Allah, kembali kepada Allah dalam pengembaraan. Al mautu mautani. Maut itu kata beliau, kata Tuan Syekh, ada dua maut. Mautul awam huwa al mautul ma'hud. Yang pertama adalah matinya orang awam. Matinya orang awam apa? Huwal mautul ma'hud adalah matinya orang awam itu mati yang biasa. Itu mati yang biasa, nyawanya dicabut, nyawanya diangkat. Ya. Yang ada tinggal jasadnya doang, itu namanya mati. Itu mati orang awam begitu matinya. Ini kita lihat tuh. Namanya kalau banyak keterangan kan banyak tuh ya. Mati adalah nasihat dan sebagainya. Nah, masalah mati ini mati yang pasti, yang enggak perlu dipikirkan oleh kita. Coba Pak, ngapain takut mati? Ya, pasti. Kenapa? Mati itu pasti. Yang ditakutkan adalah bagaimana sesudah mati. Dan orang yang beriman pun tadi nggak pernah merasa takut sesudah mati. Kenapa? Karena dia sudah mati sebelum mati. Dia sudah kembali kepada Allah selagi masih hidup sebelum mati yang sebenarnya. Sudah taubat. Sudah banyak hubungannya kepada Allah, urusannya yang hal yang lain dia tinggalkan semuanya.
Sudah nggak ada di dalam kecintaan di dalam hatinya kecuali kecintaannya terhadap Allah. Nih, ini pada dalam hadis dalam hadis Nabi itu kullun nasin niyamun, seluruh umat manusia itu niyamun, dalam keadaan tertidur. Udah pelajaran yang lalu. Faizamatu intabahu, maka apabila mereka mati barulah mereka sadar. Mati yang ada dua, mati yang pertama adalah mati yang pasti, baru sadar mereka sampai minta dihidupkan kembali oleh Allah, ya, minta dihidupkan kembali oleh Allah. Bahkan ada yang minta dijadikan tanah. Ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir, orang musyrikin minta jadiin tanah aja udah, ya, supaya enggak mengalami akibat sesudah mati. Begitu mati barulah dia sadar. Dia terjaga, ya. Gimana letaknya? Di mati yang pasti. Yang kedua adalah wa mautul khawas, mati yang secara khusus. Wa mautul ahwi wan nufus wa tabai wal adat. Mati yang khusus itu adalah, ya, orang yang mematikan unsur hawa nafsunya, mematikan karakter buruknya, mematikan adat kebiasaannya. Ini mati yang huas. Apabila seseorang tadi sudah mematikan secara huas, dia akan sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi hawa nafsunya masih mengendalikan dia, ya, dia tidak akan pernah sadar. Walaupun sadar cuma sepintas, ntar mau begitu aja lagi. Namanya bebek yang betah di comberan, ya udah naik ke atas, ya udah bersih, turun lagi ke comberan. Gitu tuh, jangan jadi bebek, jadi ayam, ya. Nah, coba kalau sudah dimatikan tadi itu unsur hawa nafsunya, tobiat-tobiatnya yang buruk, ya, adat-adat kebiasaan yang buruk yang tiada guna, adat yang tiada guna, kebiasaan yang tiada guna, dia tinggalkan. Kan di antara tanda sempurnanya keimanan seorang itu meninggalkan sesuatu yang tiada guna. Dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Itu kita, persis kita itu. Semua, ya. Ngopi, sambil ngerokok, sambil ngobrol, ngelantur kemana-mana, 4 jam kuat. Ya. Habis rokok, beli lagi. Kalau punya duit itu juga, kalau nggak punya duit rokok teman kita isep. Kebiasaan, ya. Boleh saja begitu, ya, boleh saja, tapi aturlah waktu. Ya, kita bisa mengaturnya, ada bagian-bagian tertentu, ya, yang supaya waktu dan usia kita itu terisi dengan kebaikan-kebaikan. Kecuali orang yang sudah makomnya beda, ya, di dalam kondisi manapun dia tetap hatinya itu zikir kepada Allah, dia selalu memuji kepada Allah, dia ingat selalu kepada Allah, walaupun dalam kondisi mana saja, Sampai kapan? Sampai mohon maaf. Seorang yang sudah makomnya semacam itu, kita mohon maaf, sampai di kamar kecil pun dia selalu ingat kepada Allah. Padahal lagi nongkrong, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Itu, ya, itu pentingnya sambil ngerokok. Ya, pentingnya itu tuh. Jadi hatinya kepada Allah, imajinasinya datang, ya. Tapi jangan zikir di situ, nggak boleh. Ya, zikir dalam hati nih nyebut la ilaha illallah, la makruh. Maka lisan jadi haram. Ada majelis taklim kaum ibu kalau pagi kan baca surah Yasin tuh, ya, baca surah Yasin, baca surah Tabarok, baca Ratib, ya. Kita bisa ngikutin karena dengan pengeras suara. Kita lagi nongkrong, kita ikutin baca Yasin, ibu-ibu. Yasin, kita ikut Yasin. Haram, nggak boleh di nongkrong, ya. Jangan ikut. Pakai hati ngikutinnya makruh.
Ya, di situ ingat kepada Allah. Betapa Allah Subhanahu wa taala perhatiannya, ya. Sisa-sisa makanan yang telah masuk ke mulut kita itu diproses di dalam pencernaan kita, kemudian sisanya pun dikeluarkan melalui sebuah alat yang telah disediakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus alatnya. Dan itu pun nggak langsung, dikasih tanda dulu oleh Allah. Perut mulas. Itu kan kebijakan Allah, coba, masya Allah. Tandanya nggak dikasih tanda oleh Allah, lu pada ngebrot semua. Ya, ini kebijakan Allah. Ingat terhadap keagungan, kemuliaan dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu pikir kemanapun, selalu ingat apapun terhadap Allah dimanapun, ya, dalam kondisi mana saja, dia tetap ingat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikirnya ke lisan nggak boleh, jika baca kalimat-kalimat thayyibah nggak boleh, makruh dalam hati. Ya, tapi kalau tadi mengingat merenungkan itu anugerah Allah itu boleh. Supaya nggak lupa kepada Allah, daripada mikirin utang sampai itu ya, boleh. Nah, ini matinya orang yang sudah khawas, bukan orang yang awam, ya. Dia mematikan ahwiyahnya, keinginan hawa yang ada dalam jiwanya, itu keinginan, ya, dan nufusnya, nafsunya, dari tabiat dan adatnya, adat kebiasaannya itu ditinggalkan. Fayahya al-qalbu, maka dengan demikian bila mati secara khawas, hati menjadi hidup. Menjadi hiduplah al-qalbu, qalbu itu menjadi hidup. Nah, ini namakan baru yang dikatakan orang yang hatinya hidup adalah orang yang hidup sesungguhnya. Orang yang hatinya mati adalah orang yang sudah mati padahal nampaknya masih hidup. Dia namakan bangkai berjalan. Ya, namanya bangkai berjalan. Yang nggak ingat Tuhan, hatinya mati. Ya, nggak ada zikir di dalam jasmani, di dalam jiwanya, kalbunya nggak ada. Itu orang sudah mati. Ya. Pada hakikatnya. Walaupun dia bisa bergerak, dia bisa makan, dia bisa bicara, hanya fisiknya. Kalbunya mati. Nah, orang yang semacam tadi yang mautul khawas ini adalah kalbunya hidup. Ya. Terus dia tuh berzikir, dia ingat terus kepada Allah. Yang dia ingat cuma Allah, udah nggak ada urusannya tentang hawa nafsunya, keinginan tadi. Faiza, maka apabila, ya, hayul al-qalbu, bila hidup hati itu, ja'al qarbu, maka datanglah pendekatan kepada Allah. Bila hati sudah hidup, mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hatinya sudah hidup. Kalau hatinya mati, ya orangnya mati. Ya. Jadi kalau hati sudah hidup, ja'al qarbu, mudah untuk pendekatan diri kepada Allah. Ringan, dekat, gampang. Di semua sarana apapun adalah salah satu cara, salah satu media dalam rangka mendekatkan diri dia kepada Allah. Hatinya hidup, dia melihat keindahan ciptaan Allah. Dia bukan melihat alam itu saja, tapi yang dia lihat adalah keajaiban yang menciptakan alam itu. Ini ya al-qarbu. Kan hatinya sudah hidup, ya, maka mudah mendekatkan diri kepada Allah. Di saat menikmati sesuatu, dia tidak atau bukan hanya sekedar menikmati sesuatu tadi itu, tapi dia melihat keajaiban yang menciptakan nikmat ini. Yang dia lihat itu pada akhirnya, ya. Masya Allah, ya, aneka ragam nikmat-nikmat Allah ini pada yang kita rasakan, ya, melalui lisan, mulut kita, dan apa saja, ya.
Kenapa? Karena hatinya sudah hidup. Karena hatinya sudah hidup. Ya al-qarbu. Nah, betul sekalian. Makanya itu pada puncak, ya, pada puncak kenikmatan biologis antara suami istri, ya, itu disunahkan baca doa kepada Allah. Allahumma, apa doanya? Wah, bahaya. Udah hafal. Ya, bahaya. Allahumma janibna. Wah, ini udah ngaji dari bawah lagi nih, ya. Pada puncak kenikmatan itu diingatkan agar kita ingat kepada Allah tentang nikmat itu, ya. Dijauhi, dilindungi oleh Allah dari datangnya godaan syaitan. Ingat kepada Allah, ada doanya. Apa? Hati yang sudah hidup. Itu jangan sampai lupa, Pak. Ya, jangan cuma cemama-cemumu doang. Ya, harus ingat bacaannya, doanya. Ya. Karena melihatnya apa? Keajaiban, ya, sang pencipta nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza ja'al qarbu ja'atil hayatud daimah. Maka apabila telah datang itu pendekatan diri kepada Allah, ja'atil hayatud daimah, maka datanglah pada proses yang selanjutnya, yakni kehidupan yang dawam, kehidupan yang senantiasa. Dia senantiasa hidup, walaupun nanti mati secara hakiki, dia tetap hidup. Coba, orang yang hidupnya aja hidup, begitu dia mati, nyawanya diambil, ya, dia tetap hidup. Makanya jangan disangka para syuhada, ya, para ambiya, para aulia itu jangan dibilang mereka mati, mereka hidup. Kenapa? Di dunianya hatinya hidup. Di dunianya sudah hidup, matinya pun dia hidup. Dia mendengar apa yang kita bicara di hadapannya, ya, di atas makamnya, apa yang kita bacakan, apa yang kita bicarakan. Dia mendengar apa yang kita baca, dia mengaminkan apa yang kita berdoa kepada Allah. Jangan minta sama kuburannya, ya. Jangan pernah minta sama ahli kubur itu. Mintanya apa? Minta kepada Allah. Ya. Kalau tawasulnya melalui, ya Allah, keberkahan karomah bulan ini, ya Allah, saya mohon ampunan Engkau, saya mohon ridho Engkau, bimbingan Engkau, rahmat Engkau, minta kepada Allah. Nah, itu boleh. Kalau gitu Bapak mintanya kepada Allah, minta sama kuburan. Datang makam Baba, minta beras. Ya, itu mau bawa kopi pahit, ya, bawa telur, bawa jinggo, ya, ngapain? Itu yang bid'ah, yang begitu, ya, itu dolalah, haram, hukumnya nggak boleh. Ya, kalau ziarah disunahkan oleh baginda Nabi, sunnah. Tapi tadi jangan minta sama makam itu. Ya. Nah, kita berdoa, kita baca ayat-ayat Al-Quran, ya, kita baca zikir, ya, gimana saja silakan. Yang nggak boleh kan baca ayat Quran, baca zikir itu tadi di kamar kecil, itu yang nggak boleh. Ya, adapun baca ayat Quran, baca zikir, baca baca sholawat dimanapun boleh. Ya, di atas kasur boleh, di kendaraan boleh, di dekat makam boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Kalau kita baca, ya, yang nggak boleh itu tadi tuh. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang nggak boleh dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Itu nggak boleh. Baca ayat-ayat Allah, baca kalimatnya. Nah, di mana aja boleh. Orang kebaikan banyak kalimat thayyibah. Nah, ini akan datang, ya, kehidupan yang abadi. Hina izin, kalau dia sudah ja'atil hayatud daimah,
kemudian lalu dalam kondisi semacam itu yuhalu bainahu wa baina zikril maut, dia sudah tidak lagi diperkenankan untuk memikirkan mati. Ya Pak, orang yang sudah hidup tadi itu, dia sudah tidak lagi memikirkan mati. Kemarin kan teman kita katanya kalau lagi mau tidur mikirin mati kagak bisa tidur. Memang benar. Ya, mikirin mati nggak bisa tidur. Ini baru mulai awal dia. Tapi orang yang sudah tadi hatinya sudah hidup, sudah pendekatan diri kepada Allah, sudah mencapai kehidupan yang daim, rohaniyahnya, kolbunya tadi itu, dia sudah tidak memikirkan masalah mati lagi. Dia hanya tentang dia kepada Allah, ya tentang dia kepada Allah terus, sudah tentang Allah terus sudah. Ya. Sudah nggak ada pikiran masalah kenapa mati, udah pasti masalah mati. Tinggal kita tadi, kalau kita secara orang awam berbuatlah sebelum mati, kita berbuat kebaikan, banyaklah bertaubat, banyaklah mohon ampun. Ya kalau dia tadi sudah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dia sudah nggak memikirkan masalah matinya. Fi batini syai'un, fi batinihi syai'un yakhussuhu. Di dalam batinnya itu ada sesuatu yang khusus buat dia itu. Ya ada sesuatu yang khusus pada batin orang semacam tadi itu, yang selalu ya mengarahkan, menyinari, menggerakkan rohaniyah dan kolbunya dalam ingat kepada selalu bergerak. Dalam keadaan tidak sadar, artinya begini, dalam keadaan biasa dia, tiba-tiba kolbunya itu zikir dia. Zikir sendiri kolbunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau terkadang menyebut asma-asma Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Zikir sendiri kolbunya, tanpa keinginan dia. Kenapa? Ada sesuatu yang khusus. Nah, di dalam kalbu dia, di dalam jiwa dia, di dalam batin dia tadi itu. Nah, mulai itu Pak, ya, mulai itu kalau sudah mulai itu, karena hatinya sudah hidup, ya. Zikir sendiri. Wa zahiruhu, dan ada zahirnya orang semacam tadi itu, yuzkirun nasa bil mauti, memberikan peringatan, ya, mengingatkan kepada orang lain bil mauti, tentang masalah maut. Dia sudah nggak mikirin mati, tapi orang lain dia bilangin tentang masalah mati. Supaya kenapa? Supaya persiapannya itu adalah kepada zat yang menciptakan mati. Ya, persiapannya itu kan tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan menciptakan mati. Ya. Dia sih ngomong di depan orang ya, masalah mati. Kita akan mati semua. Nanti bagaimana itu? Ya. Bagaimana kamu dapat tidak menyembunyikan wajah kamu di hadapan Allah? Ya, begitu menghadap kepada Allah nanti di padang mahsyar, bisa nggak bersembunyi kamu itu? Bagaimana pis wajah kamu di hadapan Allah? Karena Allah sangat mengetahui tentang para makhluknya semuanya itu, tentang kita semua. Nggak bisa dibohongin. Ya, nilai kita itu nanti, nilai kita di hadapan Allah itu nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ada sebuah hadiah dari Allah, ditunjukkan oleh Allah, ya sekarang nih nilai kita, tapi nanti nilai sesungguhnya nanti. Padahal dia tadi sudah tidak lagi memikirkan masalah mati, tapi dia secara zohirnya dia nasihatin orang lain tentang masalah mati. Nah, emang ente mau begini aja hidup gitu ya, akan mati semuanya. Wa yuzgiru wa ma'ahum hukman zahirah, di mana
Dia itu bersama mereka, bersama umat manusia, memberikan nasihat hukum secara zahir. Secara zahirnya. Ya, jadi orang-orang yang sudah sampai ke situ, ya, memberikan nasihat kepada orang-orang awam itu bukan masalah batin, bukan masalah batin, tapi masalah hukum-hukum zahir yang disampaikannya itu. Ya, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini wajib. Jangan bicara masalah sir, masalah asror, ya, masalah batin kepada orang yang belum mengerti batin. Bahaya nantinya, ya, dia belum sampai ke situ, dia kagak ngerti. Ya, ini dapat menimbulkan fitnah nantinya. Zahir aja bicaranya zahir, ya. Masalah ibadah itu kan zahir namanya tuh, ya. Masalah hukum ya, itu kan zahirnya. Masalah batin jangan cerita sama mereka. Ara zawahirakum, ya, tusyahidu bil wahdaniyah, tashhadu bil wahdaniyah, wa bawatinakum bil akas min zalika. Tuhan Syekh mengatakan, ara zawahirakum, aku melihat zahir kalian, aku memperhatikan zahir-zahir kalian, bersaksi bil wahdaniyah tentang keesaan Allah. Wa bawatinahum, akan tetapi batin kalian itu sebaliknya, min zalika bil akas, sebaliknya. Zahir kalian sih iya, ya. Oh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, gitu ya. Nah itu, tapi batinnya belum. Batin, di dalam batinnya masih rame, di dalam batinnya masih banyak Tuhan selain Allah yang Maha Tunggal, selain Allah yang Maha Esa, masih banyak. Makanya la itu mentiadakan secara keseluruhan, menafikan seluruhnya. Nggak ada apapun, nggak ada siapapun, ya. Siapa? Ilaha, Tuhan, Tuhan yang manapun, Tuhan duit, Tuhan bos, Tuhan bini, Tuhan anak. Memang Tuhan anak bini lebih takut sama bini, ya, takut sama anak, takut sama bos, ya. Takut apa lagi? Takut kalau gak punya duit, Tuhan HP, ya, kalau ketinggalan HP-nya, masya Allah, terbiasa, ya. Tuhan materi, nggak ada semuanya, benda-benda apapun. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Al-Ahad, As-Samad, Al-Fardu, Al-Witru, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul al-hayyul qayyum dzul jalali wal ikram rabbul arsyil azim rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Cuma itu udah, nggak ada. Nah, makanya tadi itu ya, begitu illallah, kenapa disentakkan? Oh, di samping ada tasydid, disentakkan illallah ke kalbu kita yang sebelah kiri di bawah tete kita nih, ya. Karena hati diibaratkan laksana batu, bahkan lebih keras dari batu. Makanya digedik, ya, gedingnya harus keras. Illallah. Nah itu, katakan la ilaha illallah, pada tidur semua kalian. Tuh. Makanya kalau zikir bareng, jangan bikin kacau. Kalau zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita jangan la ilaha illallah, jadi ngacau, jadi kacau akhirnya. Ya, ikuti, ya, diikuti gurunya. Kan kalau membongkar pintu gerbang tuh ya, untuk menghancurkan pintu gerbang itu semangat serentak tuh pasukan Bodrek. Pakai kayu besar ya,
Wah, pakai kayu besar. 1, 2, 3, itu bareng semua. Kalau yang satu ngomongnya 1, 2, ya. Tuh, tuh. Dikelepak sama yang lain. Semangat itu akan menimbulkan tadi itu, ya, berjamaah, menghancurkan ilahnya tadi, ya, syiddah, dikeraskan, illallah, ya. Nabi, aku melihat zuhir kalian itu bersaksi tentang Allah, ya, tapi batin kalian itu tidak, batin kalian malah sebaliknya, ya, belum bersaksi batin kalian itu. Ara wujuhakum ilal ka'bati, aku melihat wajah kalian itu menghadap ke arah Ka'bah. Wa qulubakum ila dirhami wa dinar, sedangkan hati kalian mikirin materi, mikirin duit, ya, mikirin dirham dan dinar. Kata beliau, aku melihat, aku perhatikan, ya, wajah kalian kalau sholat mau ke sono Ka'bah, ngadep ngulon, ya, nampaknya udah kayak orang yang paling khusyuk banget, ya, sampai merungkut-merungkut. Ya, kayak orang yang paling khusyuk banget udah. Tapi hati kalian itu, hati kalian yang ada di dalamnya adalah materi yang kalian pikirkan. Untung berapa ya hari ini? Berapa ya? Ini bisnis gue dikit lagi jebol. Ya, itu pun pikirin begitu mau, ya. Dibagi berapa nih nantinya? Pecah semangka apa pecah apa nih? Itu yang menjadi pemikirannya, ya. Fisik kalian ke Ka'bah, tapi hati kalian tidak. Mestinya bagaimana? Fisik kita menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat, sebagai salah satu rukun, ya, sebagai salah satu syarat, ya, di dalam ibadah, tapi hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kudunya, ya. Fisik menghadap kiblat, hati menghadap Allah. Bukan ke sono, bukan tuh. Bukan masalah dirham dan dinar. Itu kebiasaan kita yang harus kita singkirkan. Ya, kebiasaan kita yang harus kita singkir. Tadi kita ibadah kepada Allah, tentang Allah udah. Bukan tentang yang lain lagi, bukan tentang kita, bukan tentang siapapun udah. Menghadap tentang Allah. Ya, kalau antara kita dengan Allah masih ada dua, ya, antara kita kepada Allah, berarti masih ada kita. Tapi kalau sudah tentang Allah, udah Allah. Baik dalam ibadah sholat, ibadah zikir dan lain sebagainya, hanya tentang Allah. Ini khawasul khawas, ya, khawas dan khawasul khawas. Kita ada di mana? Kita masih belajar, ya. Kita berada di orang yang karena masih belajar. Orang yang masih belajar mah salah insya Allah dimaafin. Orang masih belajar dia wajar, gitu, ya. Sepeda jatuh juga wajar. Orang, mohon maaf, orang yang matanya buta, ya, begitu jalan nyebur dia ke got. Orang lihat, oh pantas buta, wajar ya, karena memang got. Tapi orang yang melek dia nyebur ke got, kotok loh gitu. Orang melek, ya, coba perhatikan. Nah, ya, makanya kalau kita nggak ngelihat, kita perjalanan kita ke Allah, perjalanan kita ke akhirat, kita nggak ngelihat, kita nggak tahu nih, khawatir kita nggak tahu perjalanan ke sana itu. Makanya ada tongkat tuh, orang yang makin, mohon maaf, orang yang tunanetra dia selalu menggunakan tongkat. Padahal dua-duanya kagak ngeliat, tongkat kagak ngeliat, nggak ada matanya, dia juga kagak ada matanya, tapi sampai di tujuan. Walaupun sama-sama kagak punya mata, itu makna tongkat begitu jadinya, nah, ya. Tongkat maknanya dia lurus tegak, kagak punya mata, tapi sampai di tujuan. Tuh siapa? Kan tongkat yang nuntun orang buta, bukan orang buta yang nonton bukan, ya. Sama buta, apa dia pergi, dia pulang lagi, dia tahu. Dia pergi kemana, dia pulang lagi, dia tahu.
Walaupun yang nontonnya buta, insya Allah gitu ya. Insya Allah sampai. Masang-masang buta. Ya, dia kata dia kelapa yang jatuh. Padahal temennya jatuh. Ya, kan ada sejarah tuh, ada kisah ya. Ada kisah. Jadi mohon maaf, ini terseling dulu. Ini kita mau tunanetra. Ada 2 orang, dia belajar sama guru cara mengenalkan bagaimana jenis-jenis pohon. Diajarkan sama gurunya, belajar ya pagi, ntar sore belajar. Diperkenalkan kalau ini pohon durian tuh dia lurus dan agak kasar kulitnya. Kalau yang agak bagaimana? Yang ini, yang kresek-kresek, yang adem kalau tusuk agak empuk, itu pohon pisang namanya. Jadi sampai pohon kelapa dikasih tahu. Cara ciri pohon kelapa dikasih tahu ciri-cirinya. Suatu ketika musim panas begini, musim kemarau nih, ya, menjelang jam 11:30 haus mereka berdua itu di rumahnya. Adik abang bilang, "Bang, haus banget rasanya nih." "Iya, sama. Ya, saya juga haus banget. Paling enak Bang kita minum air kelapa nih." "Iya bener. Panas begini ya." Dia berangkat tuh. Sudah diajarkan oleh gurunya tanda-tanda di mana banyak pohon kelapa, diajarkan caranya. Kalau di situ udara anginnya terus berhembus, itu sawah, biasa di daerah sawah itu banyak pohon kelapa. Jadi jalan. Begitu jalan ketemu tuh pohon kelapa. Kata adanya, "Bang, abangnya yang naik, Bang, abang gedean udah bisa. Saya nungguin di bawah." Naik tuh abangnya. "Ente tungguin di bawah ya?" "Iya, saya tungguin di bawah." Begitu naik, ya, terdengar suara kecebur, karena di bawahnya sawah sama empang tuh, sawah sama empang. Adanya nungguin, "Satu lagi Bang, buat saya masa buat abang doang. Satu lagi pala lu buta," kata dia. "Ini pohon kelapa disambar geledek, ujungnya punggel." Dia nggak tahu, ya, itu tuh. Dia pohon kelapa kan kalau ada yang sambar punggel ujungnya tuh, dia terus aja naik, ya, kelewat ya. Sedangkan adanya abangnya dapat kelapa satu, ya, berbuat itu mereka gak dibagi. Nah, gara-gara apa? Gara-gara buta gitu. Ya, buta di dalam agama, buta di dalam perjalanan menuju kepada Allah tanpa bimbingan para ulama kita, ya, itu sangat bahaya sekali. Makanya jangan sampai nanti nggak tahu pulang, yang nggak tahu perjalanan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ya, jadi arwujuhakum ilal Ka'bati, ya, aku melihat, kata beliau dan sesuatu wajah kalian itu menghadap ke arah Ka'bah, wa qulubakum, akan tetapi hati kalian itu ila dirham wa dinar, ya. Nah, ini karena tadi belum fokusnya dia itu kepada Allah, baru fisiknya saja yang menghadap Ka'bah, batinnya belum menghadap kepada Allah. Jadi banyak di dalam batinnya, semua pemikirannya, hayalannya, ya, apa saja resahnya, gelisahnya di dalam jiwanya itu belum bisa menenangkan hawa yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.